Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Inna asdaqal hadis kitabullah wa ahsanul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Pemirsa Rahmaniyah TV, kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan kedatangan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah dan rahmat, bulan yang hanya khusus diberikan, dihadiahkan untuk kaum muslimin, umat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Ramadan ini merupakan momentum untuk semakin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, puasa, dan melaksanakan segala sunnah-sunnah Rasulullah yang begitu besar dan banyak di bulan suci Ramadan ini. Salah satunya adalah sholat tarawih dan sholat witir yang biasa kita laksanakan sebagai qiyamul lail di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin, muslimat, Rahmaniyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan Ramadan ini momentum untuk meningkatkan, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar propaganda, bukan sekedar hayalan, akan tetapi ini merupakan harapan dan doa kita. Semoga kita puasa di bulan suci Ramadan ini bagaikan berpuasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa tips atau ada beberapa motivasi untuk senantiasa kita merasa bahwa kita Ramadan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, marilah kita bersihkan hati kita, jiwa kita dalam melaksanakan ibadah ini, agar ibadah kita benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai apa yang diamanatkan Rasulullah, apa yang ditakutkan Rasulullah terjadi kepada kita. Rasulullah bersabda dalam salah satu hadisnya yang berbunyi, "Man lam yada qaula zur wal amala bih, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak mampu, tidak bisa untuk meninggalkan perkataan yang mungkar, perkataan wal amala bih, apalagi melaksanakan kemungkaran tersebut, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah nggak butuh. Allah senantiasa menerima puasanya orang yang butuh, tetapi orang yang dalam berpuasa diiringi dengan kemungkaran, kata Allah, Allah nggak butuh laparnya dan hausnya selama berpuasa di bulan suci Ramadan. Naudzubillah. Oleh karena itulah, agar senantiasa kita hidup berpuasa seakan-akan bersama Rasulullah, mari kita bersihkan hati kita dari perkataan-perkataan yang mungkar ataupun perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Yang kedua, agar senantiasa kita seakan-akan berpuasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita koreksi ibadah kita, amalan-amalan sunnah kita. Apakah sesuai dengan petunjuk Rasulullah? Apakah seperti yang dicontohkan Rasulullah dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat melalui para perawi hadis seperti Bukhari dan Muslim? Ini perlu koreksi buat kita. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Rasulullah ketika datang bulan suci Ramadan menyingsingkan lengan baju untuk bersemangat menghidupkan malam bulan suci Ramadan. Bagaimana Rasulullah hebatnya di luar bulan suci Ramadan dalam qiyamul lail, sholat menghadap Allah di sepertiga malam. Di bulan suci Ramadan,
Rasulullah lebih hebat lagi. Sehingga ada beberapa ahli hadis, ahli tafsir menyatakan bahwasanya tarawehnya Rasulullah, qiyamul Ramadannya Rasulullah itu tidak terbatas. Kalau ada yang mengatakan Rasulullah tarawehnya 8, kata seorang mufasir yang bernama Kiai Haji Ali Mustafa Yakub almarhum profesor, beliau mengatakan kalau Rasulullah sholatnya 8 itu merupakan salah satu pendapat yang kurang tepat. Kalau Rasulullah sholatnya 20 itu pun kurang tepat. Karena sesungguhnya Rasulullah dalam hadis yang lain disebutkan, bila Rasulullah qiyamul lail, kakinya sampai bengkak, sampai betapa letihnya Rasulullah dalam qiyamul lail. Apalagi di bulan suci Ramadan. Bahkan dalam kitab, dalam hadisnya Rasulullah bersabda, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Orang barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh iman dan muhasabah, Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis ini adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari yang menurut Profesor Kiai Haji Ali Mustafa Yakub almarhum adalah satu-satunya dalil yang menyatakan tarawehnya Rasulullah tidak terbatas. Karena dalam hadis itu tidak disebutkan berapa bilangan Rasulullah melaksanakan sholat taraweh dan qiyamul lail. Pemirsa Rahmaniyah TV, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat dalam kitab Al-Fiqh ala Madzahibil Arba'ah, fikih menurut 4 imam mazhab di sana disebutkan. Riwayat bahwa Rasulullah SAW sholat berjamaah tarawih itu 8 rakaat. Akan tetapi dalam kitab tersebut Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan setelah Rasulullah mengimami tarawih, para kaum muslimin dan Rasulullah sendiri menambahkan jumlah daripada tarawih tersebut. Sehingga karena tarawih tersebut tidak terbatas waktu, maka di zaman Umar bin Khattab tarawih itu ditentukan 20 rakaat. Begitu juga di zaman Umar bin Abdul Aziz di masa tabi'in. Ternyata 36 rakaat beliau. Tidak ada satupun kaum muslimin di zaman Umar yang protes. Itu menunjukkan bahwasanya betapa Rasulullah begitu hebatnya dalam qiyamul Ramadan. Bisa diambil pelajaran saudara-saudara sekalian, pemirsa Rahmaniyah TV yang dirahmati Allah. Bisa kita ambil pelajaran bahwasanya Ramadan ini adalah momentum yang paling berharga untuk meningkatkan amal kita, terutama qiyamul Ramadan. Pemirsa Rahmaniyah TV, kaum muslimin, muslimat di mana saja berada. Sesungguhnya di bulan suci Ramadan ini adalah kesempatan kita menambah amal sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Ramadan inilah melatih jiwa kita, amal ibadah kita, sehingga nanti ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan, kita sudah terbiasa dengan amalan hati, membersihkan jiwa, perkataan, sifat dan sikap. Begitu juga setelah keluar Ramadan, kita sudah terbiasa dengan amalan-amalan yang begitu mulia. Salah satunya adalah qiyamul Ramadan ataupun qiyamul lail di luar bulan suci Ramadan. Dan yang paling penting, mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, keluar bulan suci Ramadan kita menjadi insan yang bertakwa, insan yang mendapatkan fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keluar dari bulan suci Ramadan ini, kita bagaikan bayi yang baru dilahirkan, suci, bersih, dan dicintai oleh Allah dan seluruh umat manusia. Wallahu a'lam bissawab. Pemirsa Rahmaniyah TV yang dirahmati Allah, demikian kultum yang penuh, yang singkat, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat diri kita semua. Wabil khusus pembicara pribadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meredoi acara kita. Billahi taufik wal hidayah.
wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.